Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Hamasiah. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Oh, abiyos basamayim dikadas sameka bersama Yesus Hamasiah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Hamasiah. Tabung malkuteka datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Pada saat ini dalam ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga, pada hari Kamis ini kami datang kepada bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, di seluruh pelosok dunia ini dari ujung ke ujung. Kami datang untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami sudah memuji namamu, kami sudah menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Pada saat ini kami haus akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudara yang ada di rumah saat ini dan yang sedang pegang HP pada saat ini, menonton maupun barang elektronik. Tuhan memberkati. Berkati seluruh peralatan yang kami pakai, biarlah itu untuk kemuliaan nama. Berikan roh hikmat kepada kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila pemberitaan firman-Mu sekarang ini sungguh nyata kemuliaan-Mu di dalamnya. Urapi hamba secara khusus, bila kami semuanya dapat mendengar dan melakukannya dalam hidup kami. Segala roh-roh jahat yang mengganggu pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kami mengusir menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui live streaming ini. Dan saya harap kita akan bersama-sama diberkati melalui pertemuan kita hari ini. Oleh karena itu mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 6. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita. Saya membaca kepada kita, silakan saudara-saudara ikuti di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 6. Silakan saudara ikuti di dalam Alkitab. Di dalam Alkitabnya masing-masing. Mungkin ada yang membuka bahasa Inggris, ada yang membuka bahasa daerah. Masing-masing, silakan dipersilakan. Saya membaca di dalam Indonesia Literal Translation. Demikian firman Tuhan. Temanya memang adalah kebangkitan Mesias. Dan hai saudara-saudara, aku memberitahukan kepadamu Injil yang telah kuberitakan kepadamu dan yang telah kamu terima dan yang di dalamnya kamu telah berdiri teguh. Melaluinya pula kamu diselamatkan oleh firman yang telah kuberitakan kepadamu, sekiranya kamu berpegang teguh, kecuali jika kamu telah beriman dengan sia-sia. Sebab dari pertama aku telah menyerahkan kepada kamu apa yang telah kamu terima juga, bahwa Mesias Hamasiah telah mati ganti dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa dia telah dikuburkan juga, bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan bahwa dia telah terlihat oleh Kefas, kemudian oleh ke-12 murid itu. Sesudah itu dia terlihat oleh lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Banyak dari mereka yang masih tetap tinggal sampai sekarang, tetapi ada juga beberapa orang yang telah meninggal. Sesudah itu, dia terlihat oleh Yakobus, kemudian oleh semua rasul. Dan yang terakhir dari semuanya, dia terlihat olehku juga, seperti kepada bayi yang lahir sebelum waktunya. Sebab aku adalah yang terkecil dari para rasul, dan yang tidak layak untuk disebut rasul.
karena aku telah menganiaya gereja Elohim. Namun oleh anugerah Elohim, aku ada seperti yang aku ada. Dan anugerahnya kepadaku tidaklah menjadi sia-sia. Sebaliknya, daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Elohim yang bersama aku. Kemudian baik aku maupun mereka, demikianlah kamu memberitakan dan demikianlah kamu telah beriman. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Maranatha, haleluya. Saudara-saudara, saya memang membaca, tadi saya sebutkan bahwa kita baca sampai ayat 6, tapi saya melanjutkan sampai ayat 11. Namun saudara-saudara, sekali lagi saya beritahu kepada kita, bagi semua saudara-saudara seiman, saya pegang Alkitab bahasa asli. Bahasa asli, ya. Bahasa asli Alkitab Ibrani. Ini langsung saya diberikan dari Yerusalem oleh teman, diserah kepada saya Alkitab bahasa Ibrani ini. Jadi dasar-dasar kita memang saya membaca Alkitab terjemahan dalam bahasa Indonesia, translation yang berdasarkan bahasa aslinya, tapi itu tidak mengubah dari Alkitab yang asli. Karena kalau ada kata yang salah, maka harus dicek dalam bahasa aslinya apakah itu memang ada atau tidak ada. Tapi bahasa asli Alkitab tidak berubah, tidak salah, tidak ada satu kata pun yang salah, tidak ada satu pun titik yang salah, tidak ada satu pun koma yang salah. Semua adalah kebenaran. Tapi perlu saudara-saudara ketahui, Alkitab kita bukan langsung turun dari surga. Bukan langsung dilemparkan dari surga. Alkitab ini ditulis dalam proses waktu yang sangat lama. Melalui siapa? Para nabi dan para rasul. Tentu saya nggak tahu kitab yang lain apakah itu langsung turun dari surga atau tidak, saya tidak tahu. Nah, apa yang mau dibahas sekarang ini saudara-saudara, bukan masalah Alkitab yang kita bahas. Kenapa saya sebutkan tadi? Karena firman Tuhan bilang sesuai kitab suci, sesuai kitab suci, sesuai kitab suci, sesuai kitab suci. Ada amin? Jadi iman kita berdasarkan kitab suci. Kenapa? Karena kitab suci adalah firman Elohim, firman Yahweh, Dabar Hai Yahweh. Dan tahu yang telah menjadi manusia itu adalah firman. Siapa dia? Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach. Dalam bahasa Niasnya Yesus. Dalam bahasa Mandarinya Yesus. Dalam bahasa Batak Yesus. Dalam bahasa Indonesia Yesus. Haleluya. Oke. Nah, tema kita hari ini lewat firman Tuhan ini, saya gali kebenaran firman Tuhan ini sangat luar biasa. Yaitu tema kita hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus HaMashiach ini, dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini adalah Yeshua menyediakan tempat bagi kita orang beriman. Haleluya. Ada amin. Sekali lagi, Yesus memberikan tempat, menyediakan tempat bagi kita orang beriman. Ini luar biasa. Ini adalah janji kekal. Tapi sebelum kita masuk ke sana, karena ada proses-proses yang Tuhan Yesus HaMashiach lakukan supaya kita bisa masuk di dalam proses itu. Proses pertama di dalam ayat ini, di dalam perikop ini, di dalam tema ini, proses pertama adalah Yesus menyelamatkan oleh iman. Jadi memang Yesus datang ke dalam dunia kepada semua orang, siapapun, tidak dibedakan. Kenapa? Karena zaman dulu kan belum ada orang Kristen. Pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini belum ada orang Kristen. Belum ada agama Kristen. Belum
Dia datang kepada semua manusia. Lalu semua orang yang beriman kepada Yesus disebut sebagai pengikut Yesus Kristus. Atau disebut sebagai pengikut Yeshua HaMashiach. Dapat kita pahami itu dulu ya, di dalam ibadah kita hari ini. Nah, saya baca ayat 2 dikatakan, melaluinya pula kamu diselamatkan oleh firman yang telah kuinjilkan, yang telah kuinjil. Injil artinya Injil, Alkitab. Yang telah aku beritakan Injil itu kepadamu, sekiranya kamu berpegang teguh. Jadi berpegang teguh itu kokoh. Apapun yang terjadi, tantangan apapun, keadaan apapun, situasi apapun, baik atau tidak baik, harus dipegang teguh. Ada makanan, tidak ada makanan, sakit penyakit, penderitaan apapun, berpegang teguh kepada kebenaran itu. Kecuali jika kamu telah beriman dengan sia-sia, itu kata firman. Jadi kita beriman itu jangan menjadi sia-sia, tetapi teguh sampai akhir hayat kita. Apapun yang terjadi, tantangan, bahkan mau dibunuh sekalipun, tetap teguh. Seperti murid-murid, tetap teguh. Bahkan Paulus yang menyampaikan firman ini pun juga teguh imannya sampai dia dipegang. Dia teguh. Dia tidak berubah, setia. Beda nanti dengan 12 murid yang dimana satu orangnya adalah tidak teguh iman, tidak setia sampai akhir. Nanti saya akan bahas itu, namanya Yudas Iskariot, yang disebut dengan pengkhianat. Nah, saudara-saudara, keteguhan iman ini beriman. Nah, iman ini sendiri adalah anugerah. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita melalui apa? Kuasa Roh Kudus. Iman. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10 dikatakan apa? Kamu diselamatkan oleh karena anugerah. Itu adalah pemberian daripada Elohim. Itu bukan hasil kerjamu. Itu bukan hasil pekerjaan, kerja keras semua. Tapi itu adalah hasil karya daripada Elohim. Diberikan secara cuma-cuma. Kalau gitu Pak Pendeta, kalau anugerah keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, berarti tidak usah kita lagi melakukan apapun. Tidak, saudara. Justru karena kita sudah dianugerah keselamatan, maka kita harus bersyukur. Kita harus berbuat baik. Kita harus melakukan pelayanan. Kita harus beribadah. Kita harus memuji Tuhan. Kita harus mengasihi semua orang. Oleh karena kita sudah diselamatkan. Itu tujuannya, seperti itu. Nah, lalu kemudian, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, keteguhan iman ini ada banyak, ya. Bahkan murid-murid sekalipun, ya, ada di antara murid-murid sebelum Yesus naik ke sorga, ada beberapa murid yang belum mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka baru hanya sampai memanggil Yesus sebagai guru. Makanya nanti kita melihat di dalam Alkitab mereka memanggil Yesus Rabi. Tapi kemudian setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, maka Thomas tadinya yang ragu-ragu, Thomas yang tadinya belum percaya, belum beriman kepada Yesus, dia hanya mengikuti Yesus sebagai murid saja, sebagai yang masuk di dalam bilangan 12 rasul. Tapi setelah kebangkitan Yesus, Yesus menawarkan kepada Thomas, "Hai Thomas yang ragu-ragu, silakan engkau bertanya sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, ke dalam lubang paku yang di tangannya, aku tidak percaya. Sekarang silakan kamu masukkan jarimu ke dalam lubang paku." Nah, di situ pengakuan Thomas mengatakan, "Engkau adalah Rabi, engkau adalah Adonai Tuhanku, engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku." Dan Thomas tidak mencucukkan tangannya. Maka Yesus mengatakan, "Engkau percaya?" Nah itu,
Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada Thomas, engkau percaya oleh karena kamu melihat. Tapi berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Artinya kita berbahagia sekalipun kita tidak melihat penderitaan Yesus. Tidak ada pada saat Yesus menderita. Pada saat itu Yesus mengatakan kepada kita, kamu berbahagia karena engkau percaya. Jadi saya bahagia karena aku percaya Yesus sudah bangkit. Itu saudara-saudara. Luar biasa ya. Yang kedua, Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Ingat, kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah karena dosa-dosa kita. Dosa apa? Ada dua dosa. Ada banyak orang mengatakan dosa itu banyak. Saya mau mengatakan dosa itu hanya dua. Dosa itu tidak banyak. Hanya dua. Dan melakukan dua dosa ini membawa kematian kekal. Sekali lagi, melakukan dosa ini membawa kematian kekal. Pertanyaannya apa dosa dua? Kok cuma dua dosa? Enak banget. Saudara, justru nggak enak. Karena dosa yang pertama itu adalah dosa warisan. Atau disebut dengan dosa asal. Yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Di mana karena mereka melanggar perintah. Jangan sampai jatuh di dalam dosa. Jangan sampai melanggar perintah Tuhan. Jangan sampai menyentuh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi mereka diperdaya oleh pikiran mereka. Sehingga iblis tahu bahwa mereka ragu-ragu terhadap perintah firman Tuhan. Maka iblis masuk dan menyamar seperti ular. Dia menyamar di dalam diri ular dan dia pakai ular untuk memperdaya wanita itu. Sehingga ular berbicara kepada wanita itu. Dia berbicara. Maka jatuh saudara, kalau Anda, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus ragu-ragu terhadap kebenaran firman Tuhan, iblis akan tahu. Iblis itu tidak pernah menggodai orang yang teguh imannya. Yang dia godai itu adalah, yang dia jatuhkan itu adalah orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang, orang yang tidak sungguh-sungguh, orang yang setengah-setengah, orang yang suam-suam kuku. Itu yang digodanya. Tapi kalau orang yang teguh hatinya, orang yang sungguh-sungguh, yang poinnya pertama tadi, tidak akan digodai oleh iblis. Dia udah tahu, nggak mungkin akan jatuh. Itu sebabnya jatuhnya. Kejatuhan daripada Yudas adalah dia ragu-ragu. Dia belum bertobat. Sekalipun memang Yudas dipilih oleh Tuhan Yesus. Tapi nanti saya jelaskan alasan-alasan. Jadi jangan ragu-ragu terhadap kitab suci. Coba kita perhatikan ayat 3. Saya baca dalam pasal ini. Dikatakan apa? Sebab dari pertama aku telah menyerahkan kepada kamu apa yang telah aku terima juga. Siapa yang menerima? Paulus menerima dari Tuhan Yesus, dari Yeshua HaMashiach, bahwa Kristus telah mati ganti dosa-dosa kita sesuai dengan kitab apa? Kitab suci. Jadi Paulus menerima Yesus mati untuk mengganti Paulus, untuk mengganti saya, untuk mengganti saudara, supaya saudara tidak dihukum, supaya saudara tidak mati di dalam dosa. Jadi dosa yang pertama tadi apa? Dosa perbuatan Adam, dosa warisan, yaitu dosa Adam dan Hawa. Yesus mati untuk dosa itu. Tapi persoalannya, mau percaya enggak bahwa dosa Adam itu diambil alih oleh Tuhan Yesus? Yang kedua, dosa perbuatan. Nah, ini yang sering tidak bisa dibedakan antara dosa warisan dengan dosa perbuatan. Dosa warisan
itu adalah adat dan hal semua orang mendapatkannya. Semua orang mewarisinya sampai ke anak cucu. Dari Adam sampai nanti manusia akhir. Sampai Yesus datang menjadi hakim yang adil. Baru itu bebas. Tapi ada satu dosa lagi. Dosa yang kedua adalah dosa perbuatan. Nah, dosa perbuatan ini beda-beda. Perbuatannya mana? Dosa perbuatan saya dengan dosa perbuatan saudara beda. Dosa perbuatan si A, si B beda. Ada dosa membunuh, ada dosa mencuri, ada dosa memfitnah, ada dosa kebimbangan, ada dosa keraguan-raguan, ada dosa penyembah berhala, ada dosa macam-macam. Nah, Tuhan Yesus semua mengatakan bertobatlah atas dosa perbuatanmu. Nah, kalau kita sudah bertobat atas perbuatan kita, atas dosa perbuatan kita, oleh karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, dan tidak melakukan lagi dosa itu seumur hidup kita, percayalah, engkau memperoleh hidup yang kekal. Ada amin? Hidup yang kekal ada padamu. Dan biasanya saya cek, saya melihat beberapa orang yang sudah bertobat, sudah menyadari dosanya dan menyerahkan kepada Tuhan Yesus dosanya, enggan lagi, tidak lagi melakukan dosa. Bahkan dia jijik terhadap dosa. Dia melihat dosa, dia ada perbuatan dosa, dia jijik dan tidak melakukan. Artinya apa? Dia memelihara kekudusan. Kenapa? Dia sudah menyadari. Paulus menyadari itu, dia jaga kekudusan. Murid-murid dia jaga kekudusan. Mereka menjaga kekudusan. Hanya satu murid yang tidak menjaga kekudusan hati, yaitu Yudas. Itu luar biasa, saudara. Ini membuktikan. Apa ada banyak orang di media sosial berkata, kapan Yesus dijadikan Tuhan? Kapan Yesus diangkat, dilatih jadi Tuhan? Siapa yang melatih Yesus jadi Tuhan? Saudara, ini adalah roh-roh penyesat. Ini adalah ajaran-ajaran setan. Yesus tidak perlu dilantik menjadi Tuhan. Yesus tidak perlu diangkat jadi Tuhan. Engkau mau percaya Yesus Tuhan, dia tetap Tuhan. Tidak percaya Yesus Tuhan, Yesus tetap Tuhan. Jadi Yesus Tuhan, Yesus Al-Masih jadi Tuhan, bukan karena kita percaya, bukan karena saya percaya, bukan. Bukan karena saya beriman lalu Yesus menjadi Tuhan. Maka seluruh dunia mengatakan Yesus Tuhan, bukan karena perkataan manusia Yesus jadi Tuhan. Sudah beberapa kali saya katakan, seluruh umat manusia, bahkan seluruh agama yang ada di dunia ini, apa saja agama manapun, aliran kepercayaan manapun, orang-orang intelektual siapapun, mereka membuktikan secara ilmiah bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Mereka mau mengatakan itu. Yesus tetap Tuhan. Ada amin? Jadi Yesus Tuhan itu tidak jadi Tuhan oleh karena manusia. Yesus Tuhan karena memang dia Tuhan yang datang dari surga. Dia adalah Yahweh yang telah menjadi manusia dalam wujud manusia. Jadi saudara jangan beranggapan bahwa Yesus itu jadi Tuhan oleh karena pengakuan saya. Tidak. Yudas tidak mengaku Yesus Tuhan. Dia hanya mengaku Yesus Rabi. Maka Yesus mengatakan di dalam Yohanes 13 ayat 13. Benar katamu, kamu mengatakan aku adalah guru dan aku adalah rabi dan Tuhan. Benar katamu. Memang aku adalah guru dan Tuhan. Nggak mau percaya juga ayat ini, nggak apa-apa, nggak ada persoalan. Semua orang tidak percaya ayat ini, nggak apa-apa. Ayat ini tetap ada, sudah lebih dari 2000 tahun. Jadi tidak ada persoalan. Cuma yang aku heran itu orang, ya, dia punya agama, dia punya kitab suci sendiri, dia memberitakan bukan kitab sucinya, tapi yang dia beritakan walaupun diselewengkan adalah Alkitab.
Namun Paulus katakan tidak apa-apa, nggak ada masalah. Biarin aja mereka memberitakan nama Yesus, baik dengan waktu yang baik, dengan maksud yang baik maupun dengan maksud yang jahat. Yang penting nama Yesus diberitakan itu. Amin. Luar biasa. Itu saudara-saudara. Jadi gara-gara mereka memberitakan nama Yesus, banyak orang yang bertobat. Memang luar biasa Yesus ini. Yang paling sepanjang sejarah selama lebih dari 2000 tahun, yang paling diberitakan tokoh yang lebih hebat, yang sangat dasar, tokoh dunia, tokoh surga, namanya Yesus. Bahkan dia juga adalah tokoh neraka. Dia adalah ahli neraka, ahli surga, ahli dunia ini. Kenapa? Karena dia mencipta semuanya itu di dalam kuasanya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius berapa? 28 ayat 18. Segala kuasa di sorga, segala otoritas di sorga dan di bumi ini kepadaku ada semuanya itu. Haleluya. Luar biasa. Itu baru dua loh saudara ya. Hal yang ketiga. Dalam ayat ini. Yesus telah dikuburkan. Yesus telah dikuburkan. Dan ini ada bukti. Ada bukti sejarah, ada bukti arkeologi, bahkan sampai sekarang orang berbondong-bondong melihat kubur Yesus yang kosong itu. Ayat 4 dikatakan dalam 1 Korintus tadi, dan bahwa dia telah dikuburkan, juga bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Bukan sesuai dengan kitab suci yang lain. Sesuai dengan kitab suci. Itu sebabnya banyak orang yang benci terhadap Paulus. Karena Paulus sangat mendetail menuliskannya. Dan seandainya pun tidak ada kitab 1 Korintus, 2 Korintus ini, tidak apa-apa. Cukup Matius. Kalau seandainya pun Matius tidak ada, cukup Markus. Seandainya pun kitab suci Matius, Markus, Lukas tidak ada, cukup Yohanes. Menjelaskan. Kalau nggak ada Yohanes juga cukup kisah para rasul. Kalau juga nggak ada kitab Perjanjian Baru, cukup Perjanjian Lama menjelaskan tentang Sang Mesia yang luar biasa, yang dasar. Kenapa saudara banyak orang ya, para tokoh cemburu iri hati terhadap Yesus Hamasiah? Baik orang yang beriman maupun nggak beriman. Karena memang dia Tuhan. Iblis saja cemburu kok kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Cemburu dia. Iri hati. Dia coba mengagalkan kematian Yesus di atas kayu salib. Tahu bagaimana caranya? Dia pakai murid-murid. Ada beberapa murid yang ragu-ragu tadi. Dia pakai orang banyak. Tapi Tuhan Yesus tidak mau tunduk dengan itu. Dia jalan terus di dalam jalan salib. Itu yang ketiga. Banyak sekali ayat mengenai Yesus dikuburkan. Lebih ratusan ayat. Ya. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu semua tergenapi. Dan satu hal lagi, yang ketiga, yang keempat, Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 4b. Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Pertanyaannya, siapa yang membangkitkan Yesus? Masa Tuhan mati? Ini ya tidak masuk logika. Memang tidak masuk logika. Iman Kristen itu tidak masuk logika. Katakan, ikuti saya. Iman Kristen tidak masuk logika. Kalau iman masuk logika, itu bukan iman. Itu hitung-hitungan. Banyak orang tidak paham, tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah roh. Bahwa Elohim itu adalah roh. Dan roh itu adalah Elohim. Dan roh itu juga adalah firman. Banyak orang yang gak paham itu. Itu sebabnya iman Kristen tidak masuk akal. Hanya masuk dengan iman. Hanya dengan diimani. Itu saudara.
Nah, Yesus bangkit itu sendiri, dia sendiri yang membangkitkan dirinya karena dia adalah Yahweh dalam wujud manusia. Dia sendiri yang membangkitkan, rohnya datang kembali ke dalam tubuhnya yang sudah mati itu, dia bangkit. Jadi jika ada Roh Kudus dalam hidup kita pasti bangkit. Maka oleh karena itu saudara, jangan takut dengan kuasa apapun sekarang ini. Dengan COVID-19 ini. Jangan takut. Dan segala dampak daripada COVID-19 ini jangan takut. Apabila ada roh Tuhan di dalammu, apabila ada roh Kristus di dalammu, apabila ada roh kudus di dalammu, maka pasti dia memberikan kepadamu hikmat untuk mengatasi, mencari solusi masalah dampak ekonomi ini. Masalah dampak daripada COVID-19 ini. Orang yang ada roh Tuhan di dalamnya tidak takut dengan penderitaan COVID-19 ini. Tidak takut dengan penderitaan dunia ini. Tapi justru dia bersyukur bahwa melalui persoalan ini dia diasah, imannya diuji. Imannya diuji. Itu saudara. Mohon izin minum dulu ya. Sampai di mana tadi? Iman kita diuji oleh persoalan-persoalan. Iman kita diuji oleh pergumulan-pergumulan. Iman kita diuji oleh sakit penyakit. Iman kita diuji oleh masalah ekonomi. Iman kita diuji oleh di PHK di perusahaan, di PHK di kantor. Tidak ada lagi uang, tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi minuman. Firman Tuhan bilang, manusia hidup. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Lihat saudara-saudara, kan kita sama semua kan, mengalami situasi seperti ini sekarang ini kan. Kita sama semua. Tapi lihat, saya gemuk, makan terus. Dari mana makan? Dari Tuhan. Dari burung gagak. Dalam burung gagak itu dalam wujud saudara-saudara, dari wujud sahabat-sahabat, dari wujud hamba-hamba Tuhan. Dapat daging, walaupun dagingnya bukan dari surga, tapi dari sahabat, hamba-hamba Tuhan. Dapat semua kebutuhan ada. Telur pun, telur puyuh disiapkan oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan mengeluh. Saudara, saya mau mengatakan kepada saudara pada saat ini, engkau mengeluh, tidak akan ada solusi. Engkau menyalahkan situasi, tidak akan ada berkat Tuhan. Engkau menyalahkan pemerintah, tidak akan ada bertambah. Jadi nggak usah kita salahkan pemerintah, nggak usah kita salahkan. Karena kan bukan gara-gara pemerintah ada COVID-19 ini, bukan. Justru pemerintah sekarang, presiden lagi repot, lagi susah untuk bagaimana mengatasi COVID-19 ini. Berjuang mati-matian. Lah kita yang diam aja, berteriak-teriak, ngomel-ngomel, marah-marah sama presiden. Padahal presiden susah payah, 24 jam kerja siang maupun malam. Kerja nggak mengenal lelah, bersama dengan para menteri, bersama dengan para TNI, Polri, sama dengan dokter. Mereka berjinak lelah, mereka kerja keras. Tapi kita masyarakat ngomel aja terus, ngeluh aja terus. Coba, pemerintah kan sudah memberikan aturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Artinya apa? Kita dibatasi. Jangan bondong-bondong ke sana, jangan rame-rame. Tapi kita melawan. Masyarakat tidak mau peduli dengan itu. Tujuannya supaya jangan bondong-bondong, supaya cepat selesai COVID-19 ini. Kalau bondong-bondong bahkan berarti banyak orang yang tertular, banyak orang yang terpapar. Kalau banyak orang yang terpapar, semakin banyak pekerjaan pemerintah, semakin banyak pekerjaan TNI Polri, semakin banyak pekerjaan dokter, maka nggak selesai-selesai. Persoalannya sekarang kita pilih cepat selesai, atau kita kita pilih lama-lama. Jadi jangan mengeluh. Undang roh Tuhan di dalammu supaya diberikan kepadamu hikmat. Ya kalau nggak bisa mengeluh, misalnya bercocok tanam
Bilang aneh-aneh aja ini Pak Pendeta bercocok tanam. Orang aku nggak punya tanah. Loh sekarang kan ada polybag saudara. Aneh saja ini pendeta, tidak ada modal. Oh saudara kan bisa cari gimana solusinya. Kan bisa kerjasama dengan tetangga patungan. Orang saya aja ibu di desa-desa kok. Ayo Pak beli tanah, beli pupuk untuk tanam cabai. Begitu ibu bilang apa? Untuk tanam cabai, cabai datang saudara. Ada kemarin datang hampir setengah kilo untuk cabai. Cabai yang terbaik dari hamba Tuhan. Haleluya. Jadi jangan mengeluh. Jangan salah-salahkan pemerintah, saudara. Memang apa kita salahkan pemerintah? Kita nggak berbuat apa-apa. Minimal kita buat. Pemerintah udah bilang, oke, pakai masker, cuci tangan, stay at home. Kita lakukan ini. Tapi kalau saya di rumah terus, Bapak datang nggak ada makanan, nggak ada minuman, sama kan? Saya juga di rumah terus, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Tapi ada roh Tuhan di dalamku. Persoalannya ada roh Tuhan nggak di dalam saudara? Kan itu. Makanya sebelum COVID-19 ini seharusnya jangan hambur-hamburkan, jangan pakai uang yang ada untuk rokok. Jangan pakai uang yang ada untuk minuman keras, miras. Kan dosa. Jangan pakai itu untuk berfoya-foya. Kan Tuhan mengajarin kita untuk hidup hemat sekarang ini. Kita nggak tahu loh saudara. Ini berapa lama. Puji Tuhan kalau besok udah selesai. Itu sangat luar biasa. Tapi kalau Tuhan bilang, enggak. COVID-19 ini aku jadikan supaya engkau bisa menguji diri, supaya engkau disiplin di dalam hidup ini. Ini itu. Jadi ada roh Tuhan di dalam kita. Saya akan lanjutkan khotbah minggu lalu tentang Yoel pasal 1. Kita akan hari Minggu besok, kita akan masuk di dalam Yoel pasal 2. Jadi siap-siap saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ini baru keempat ya. Jadi dibagikan. Jadi roh kudus kembali. Karena Yesus kan lahir dari siapa? Dari roh kudus. Dia masuk di dalam rahim Maria. Roh kudus itu masuk. Lahirlah namanya Yesua. Arti Yesua itu adalah keselamatan. Juru selamat. Nah begitu juga waktu dia mati, waktu dia lahir masuk roh kudus, waktu dia bangkit, waktu dia mati, roh kudus masuk, dia hidup kembali. Haleluya. Ini luar biasa. Yang kelima, tadi yang keempat Yesus bangkit. Yang kelima, Yesus telah menampakkan diri sesuai dengan kitab suci kepada murid-murid, kepada 500 orang, kepada orang-orang yang lain pada saat itu. Saya bacakan saja. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Demikian. Dan bahwa dia telah terlihat oleh Kefas. Kefas, ingat ya, Kefas. Kemudian oleh ke-12 murid itu. Nanti kita bertanya ke-12 murid itu siapa. Sesudah itu dia terlihat oleh lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Banyak dari mereka yang masih hidup, yang masih tetap tinggal sampai sekarang, artinya masih hidup sampai sekarang. Tetapi ada juga beberapa orang yang telah meninggal. Sesudah itu dia terlihat oleh Yakobus, ini saudara. Kemudian oleh semua rasul, dilihat oleh semua rasul, kecuali Yudas. Tidak ada. Simon Petrus, nah ini nama-namanya mereka ya. Ini nama-nama mereka yang melihat Yesus naik. Nampak itu. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, dan Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Simon yang disebut orang Zelot, Yudas, saudara Yakobus. Jadi ada dua namanya Yudas di sini.
Yudas saudara Yakobus, terus Matias yang menggantikan Yudas Iskariot yang tidak setia itu. Memang dia dinubuatan untuk jadi pengkhianat, tapi dia tidak dinubuatan untuk tidak setia. Ini masalahnya. Jadi saya mau juga, kalau saudara menonton Sang Debaters, saudara Rudy Yohanes, tolong sampaikan nanti ini untuk saudara Rudy Yohanes. Saya sangat apresiasi kepada saudara Rudy Yohanes Sang Debaters di YouTube. Dan saya salut dengan beliau karena cukup punya keberanian yang luar biasa bagi saya. Tapi ada masukan kepada saudara Rudy Yohanes pada saat ini. Kalau ada saudara-saudara yang menonton live streaming ini, tolong sampaikan salam saya kepada saudara Rudy Yohanes Sang Debaters itu. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara Rudy Yohanes bahwa saudara saudara Rudy Yohanes mengatakan Yudas masuk surga. Saya nggak mau bantah pernyataan dari saudara Rudy Yohanes. Tapi ada beberapa usul atau ada beberapa saran saya yang perlu dipelajari. Yaitu pertama, memang nggak lengkap ini kalau memang saudara Rudy Yohanes mau berkomunikasi. Saya nggak punya channelnya, itu masalahnya. 12 murid tidak termasuk Yudas karena dia telah Saya baca ya beberapa ayat. Saya nggak mau ambil dari luar. Pertama, telah merencanakan yang jahat. Matius pasal 26 ayat 14 saya baca. Kemudian setelah pergi kepada imam-imam kepala, seorang dari ke-12 murid yang disebut Yudas Iskariot, itu dia merencanakan yang jahat. Berkata, kamu mau memberikan apa kepadaku dan aku akan menyerahkan dia kepadamu. Dan mereka menetapkan 30 keping perak baginya. Pertama saudara, imam-imam kepala ini sudah tahu Yesus. Mereka sudah melihat Yesus di bait suci. Tidak perlu saudara saudara Yudas Iskariot ini, saya sebutkan dia saudara karena saya kasihan sama dia. Haleluya. Saudara Iskariot ini menyerahkan kepada imam kepala sebetulnya, karena imam kepala itu sudah tahu Yesus sama dan mereka akan menangkap kok. Gak harus diserahkan dia. Yang kedua, Matius 27 ayat 5. Dan setelah melemparkan keping-keping perak itu ke tempat suci, dia menyingkir dan setelah pergi, dia menggantung diri. Pertama, usul saya atau saran saya kepada saudara Rudy Yohanes, memang Yudas dinubuatan untuk menjadi pengkhianat. Dan memang dia masuk di situ. Dan itu yang membuat saudara Rudy mengatakan dia masuk surga karena dia adalah mempersiapkan jalan salib. Ya, oke. Tapi saudara Rudy Yohanes, saya mau sampaikan kepada saudara, Yudas tidak dinubuatan untuk menggantung diri. Yudas tidak dinubuatan untuk mati dan bunuh diri. Itu persoalannya. Dia menggantung diri. Tidak dinubuatan dia untuk gantung diri. Ini menggambarkan bahwa Yudas Iskariot tidak setia. Tidak setia. Nah kemudian, ini pertimbangan, ini saran saja ya. Saya nggak membantah apa yang dikatakan oleh saudara Rudy bahwa Yudas masuk surga. Tapi ayat-ayat ini nanti silakan ambil sendiri kesimpulan. Ayat 1, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 20. Saya baca. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Nah, kemudian saudara Rudy Yohanes kan menjelaskan bahwa dia itu punya jabatan rasul dan dia masuk sebagai
penghakim kepada 12 suku Israel. Betul. 12 rasul itu akan menjadi hakim bagi ke-12 suku Israel. Tapi persoalannya sudah dicabut. Sudah dicabut jabatannya ini. Ini ayat firman Tuhan mengatakan, biarlah jabatannya diambil orang lain. Tuh, sudah dicabut jabatannya. Firman Tuhan loh ya. Bukan saya karang-karang loh, saudara. Nah, di mana itu terdapat nubuat ini? Ini penggenapan nubuat. Yaitu Mazmur 109 ayat 8. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Itu. Jadi usul saya, saran saya kepada Rudi, coba pertimbangkan lagi. Pertama, Yudas tidak dinubuatkan untuk gantung diri atau mati. Mati gantung diri. Dia dinubuatkan untuk menjadi pengkhianat, memang jadi pengkhianat dia. Tapi setelah dia mengkhianati, sebetulnya masih ada waktu kepada dia untuk tidak bunuh diri. Itu. Jadi dia bunuh diri. Nah, orang yang bunuh diri ini, silakan saudara Rudi sendiri ambil kesimpulan untuk itu. Tapi kalau mau, ya mau tanya ke saya lagi atau ingin mau, karena saya nggak punya nomor saudara, boleh masuk ke Facebook saya nanti, sampaikan, nanti kita akan ngobrol di sana gitu ya. Tapi saya salut kepada saudara Rudi, ini luar biasa. Ini satu pemuda yang sangat luar biasa, gigih mempertahankan iman Kristen. Itu luar biasa. Masih banyak sih ada ayat-ayat yang lainnya, nanti bisa, tapi hanya beberapa ayat ini saya sampaikan sebagai pertimbangan saja kepada saudara Rudi. Lalu, saudara-saudara, saudara Rudi, Matias, itu Matias dipilih, itu dipilih oleh Tuhan, dan jabatannya diberikan jabatan daripada ada ayatnya. Saya tadi ada ayatnya, saya lupa menulis tadi ayatnya. Jabatannya di dalam Kisah Para Rasul juga. Kisah Para Rasul, jabatannya diambil, ya memang benar, di Kisah Para Rasul, seluruh Kisah Para Rasul pasal 1 itu nanti akan ada jelas. Maka jabatan daripada Yudas diambil alih dan diberikan kepada Matias. Bukan cuma jabatan pelayanan, jabatan kerasulannya. Dikatakan oleh Petrus langsung bahwa biarlah jabatan kerasulannya diambil alih dan masuk ke dalam bilangan rasul-rasul ke-12 rasul itu. Jadi bukan cuma jabatan pelayanan, tapi jabatan kerasulannya. Itu sebabnya pada waktu Yesus bangkit, tidak ada dua orang murid yang tidak ada pada waktu itu. Satu Yudas Iskariot dan satu lagi adalah Thomas. Tapi Thomas kemudian bertemu dengan Yesus dan minta ampun sama Tuhan Yesus dengan mengatakan, aku tidak layak untuk mencucukkan tanganku dalam lambungmu. Aku sudah ragu-ragu selama ini, tapi engkau adalah Adonaiku, adalah Tuhan. Itu hal yang kelima. Hal yang keenam, saudara-saudara, Yesus telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Di mana tercatat itu, yaitu perkataan Tuhan Yesus sendiri, firman Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Saya langsung baca kepada kita. Janganlah biarkan hatimu digelisahkan, engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Yesus naik ke sorga, tujuannya adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa yang di sorga. Ada amin? Jadi semua orang yang percaya kepadanya disediakan tempat di rumah Bapa, supaya tinggalkan semua penderitaan dunia ini. Dan janji yang ketujuh adalah Yesus akan kembali menjemput orang percaya, area ketiga tadi. Dikatakan apa? Dan jika aku pergi ke serta menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang lagi dan akan menjemput kamu ke tempat di mana aku berada. Ada amin, saudara-saudara? Jadi ada 7 hal dalam kenaikan Tuhan Yesus ini yang kita pelajari. Yang pertama, Yesus menyelamatkan orang beriman.
Yang kedua, Yesus mati karena dosa-dosa kita, supaya kita jangan mati di dalam dosa kita. Yang ketiga, Yesus telah dikuburkan, itu fakta, kebenaran yang sejati, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Yesus telah dikuburkan. Kemudian Yesus telah bangkit, disaksikan oleh 500 orang lebih, disaksikan oleh 11 murid, ditambah dengan Matius jadi 12. Kemudian Yesus telah menampakkan diri kepada semua orang, termasuk terakhir dia sampaikan kepada Paulus. Lalu Yesus akan datang untuk menjemput kita yang percaya kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.